Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatus Sadia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Quantitative Research. Pada pertemuan kelima ini, materi yang akan saya bahas adalah Case Stage in Quantitative Data Analysis. Terdapat 7 case stage in Quantitative Data Analysis. Yang pertama ada checking and organizing data. Nah, checking dan organizing data itu melibatkan pemeriksaan data awal untuk memastikan kelengkapan data dan pengorganisasiannya agar lebih mudah dipahami. Nah, ini mencegah kesalahan di dalam tahap selanjutnya. Contohnya, dalam survei kepuasan pelanggan restoran. Nah, Anda memeriksa apakah semua jawaban dari 100 responden itu sudah terkumpul, lalu mengelompokkannya berdasarkan kategori seperti usia atau jenis kelamin ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu disebut checking and organizing data. Yang kedua ada coding data. Coding data adalah data mentah yang diubah menjadi kode numerik atau kategori untuk memudahkan analisis di sebuah komputer. Nah, ini mengubah jawaban terbuka menjadi format yang lebih standar. Contohnya, di dalam survei tentang preferensi makanan, jawabannya ada suka, nanti diubah menjadi kode 1, tidak suka menjadi 0, dan netral menjadi 2. Nah, sehingga bisa dihitung secara statistik yang tadinya jawabannya berupa huruf bisa dijadikan angka. Itu disebut coding data. Yang ketiga ada entering data into a computer program. Nah, data yang sudah dikodekan tadi dimasukkan ke dalam software seperti Excel, SPSS, ataupun R untuk menyimpan data. Setelah disimpan, baru nanti melalui pemrosesan. Contohnya, setelah mengkode survei restoran yang tadi sudah dikode 1, 2, 0 dan sebagainya, itu dimasukkan ke skor kepuasan dari 1 sampai 5 dari 100 responden ke dalam kolom sebuah Excel. Nah, nanti dengan baris untuk setiap responden disendirikan. Seperti itu. Yang keempat ada screening and cleaning data. Jadi data diperiksa untuk menemukan dan memperbaiki mungkin ada kesalahan seperti nilainya hilang ataupun nilainya terduplikat ataupun mungkin ada data yang keliru dan sebagainya. Contohnya dalam data survei Anda menemukan satu responden memasukkan usianya 200 tahun. Nah, kemungkinan itu kan juga salah ketik, mungkin usianya 20 tahun, nolnya jadinya kebanyakan, jadinya malah 200 tahun. Nah, itu kita bisa membenarkannya dengan screening dan cleaning data tersebut. Yang kelima ada analyzing the reliability of data. Jadi mengukur seberapa konsisten dan dapat diandalkannya data. Misalkan dengan tes reliabilitas seperti Cron-Benz Alpha untuk memastikan hasil analisis itu valid. Contohnya pada kuesioner tentang misalkan motivasi kerja dengan 10 pertanyaan. Nah, Anda menghitung reliabilitasnya itu menemukan skor 0,8. Nah, skornya kan cukup tinggi. Nah, itu berarti menunjukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut konsisten dan datanya pun dapat dipercaya. Yang keenam ada reducing data. Nah, reducing data ini yaitu datanya lebih disederhanakan melalui apa? Melalui teknik seperti pengelompokan ataupun analisis faktor untuk fokus pada pola utama. Dan tujuannya juga untuk mengurangi kompleksitas. Contohnya, dari data survei dengan 50 variabel tentang kesehatan misalkan. Nah, nanti mengelompokkannya menjadi 5 faktor utama. Seperti mungkin diet, olahraga, ataupun dan lain sebagainya. Itu menggunakan analisis faktor sehingga lebih mudah dianalisis. Dan yang terakhir ada performing
inferential statistik. Nah, ini menggunakan teknik statistik untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel seperti uji t-test atau regresi untuk menguji hipotesis. Contohnya, dari 2 survei restoran, Anda melakukan uji t-test untuk membandingkan rata-rata kepuasan antara pria dan wanita. Nah, ini ditemukan bahwa wanita itu kepuasannya lebih puas atau kurang dari 0,05 misalkan ya. Berarti kan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua data. Demikian materi yang dapat saya bahas. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.